warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permatening Tias, NPM 205429. Saya dari PGSD semester 3 kelas 01. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis pada lalat buah. Selamat menyaksikan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah buah, bisa buah pepaya atau lainnya, pastikan buah benar-benar matang, toples, kaos kaki, karet gelang untuk mengikat kaos kaki, pisau atau gunting, dan buku catatan beserta pena untuk mencatat fase metamorfosis. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah mengupas buah. Jika buah yang Anda gunakan masih terdapat kulit, kupas buah lalu pisahkan antara kulit buah dengan daging buah. Selanjutnya, setelah buah selesai dikupas, potong buah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dimasukkan ke dalam toples. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah masukkan buah ke dalam toples. Usahakan jangan terlalu banyak memasukkan buah agar masih terdapat ruang di dalam toples. Setelah itu, letakkan toples di tempat terbuka atau di tempat yang banyak lalat dan tunggu hingga lalat masuk ke dalam toples. Setelah terpantau ada lalat yang masuk ke dalam toples, segera tutup toples secara perlahan menggunakan kaos kaki, kemudian ikat dengan rapat menggunakan karet gelang. Selanjutnya saya akan menjelaskan fase yang terjadi atau fase-fase apa saja yang terjadi pada metamorfosis lalat buah. Yang pertama adalah fase telur. Lalat buah biasanya meletakkan telur mereka pada permukaan makanan. Telur yang baru dikeluarkan berbentuk kecil, bulat panjang, dan berukuran kurang lebih 0,05 mm. Telur yang baru dikeluarkan berwarna putih dan pada ujung anteriornya terdapat dua tangkai seperti tanduk. Lalat buah betina dewasa bisa menghasilkan hingga 50-75 butir telur per hari. Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 1 hari. Yang kedua atau selanjutnya adalah fase larva. Fase larva terjadi pada hari ketiga dan berlangsung selama kurang lebih 2 hingga 4 hari. Pada fase larva ini, larva akan menetas dari telur lalat buah yang akan merusak daging buah sehingga menyebabkan buah menjadi busuk. Telur yang sudah menjadi larva biasanya berwarna putih dan memiliki segmen pada bagian tubuhnya. Pada tahap ini, larva mengalami 3 kali instar atau pergantian kulit. Setelah sekitar 4 hari, larva akan melayap ke dinding toples, berkontraksi, dan segmen-segmen pada tubuhnya semakin terlihat jelas. Pada saat ini juga, metamorfosis memasuki fase pupa. Setelah fase larva, fase yang ketiga adalah fase pupa. Pada fase pupa ini, lalat akan mencari tempat yang gelap dan terhindar dari sinar matahari langsung. Pada fase ini, tubuh larva yang tadinya lembek perlahan akan menjadi keras dan berwarna coklat. Fase pupa ini berlangsung selama sekitar 4 hingga 6 hari. Pada fase pupa ini pula, secara morfologi sudah terlihat bagian mata, sayap, dan bagian abdomen lain, walaupun belum begitu jelas atau terjadinya proses pembentukan organ. Fase yang keempat atau fase yang terakhir adalah fase imago atau dewasa. Pada hari ke-7, toples tempat media biakan pepaya menunjukkan fase eklosi atau imago keluar dari pupa. Semasa fase eklosi ini, lalat buah menyerupai bentuk lalat buah dewasa, tetapi ukurannya lebih kecil dengan sayap yang belum terbentang. Meskipun warna tubuh masih pucat, namun secara morfologi, lalat buah pada fase ini sudah terbentuk dengan sempurna, yaitu memiliki bagian caput, torak, dan abdomen yang sudah jelas. Pada hari ke-9, lalat buah dewasa sudah mulai aktif dan bentuk tubuh sudah terbentuk dengan sempurna, serta tidak berwarna bening sama seperti saat setelah keluar dari pupa. Fase ini berlangsung sekitar kurang lebih 7 hingga 9 hari.
Kesimpulan, lalat buah termasuk golongan hewan yang bermetamorfosis secara sempurna karena mengalami 4 fase perkembangan, yaitu mulai dari fase telur, larva, pupa, dan yang terakhir adalah imago atau lalat dewasa.